silakan Mas Andre. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, mungkin gue bakal nyeritain diri gue dulu sedikit. Gue Andre Amrullah, sekarang gue kerja sebagai full stack JavaScript developer di salah satu startup di Busy. Gue nge-handle beberapa nge-handle beberapa aplikasi. Salah satu di full stack itu artinya front end dan back end. Jadi gue menghandle dua tempat itulah, beberapa aplikasi juga, dan salah satunya juga Toko Smart yang sekarang aplikasinya udah on public kayak gitu. Kalau untuk jelasnya ya bisa dicari lah di Google lah. Ada kok LinkedIn gue di Google, belum gue delete di Google. Oke, sekarang lanjut ke arah pembelajaran. Kalau gue baca yang masalah pembelajaran kita kan sebenarnya kan kita bakalan ngomongin React ya, React.js. Cuman nggak enak gitu kayaknya kalau misalnya kita ngomongin React.js tanpa ngomongin yang namanya JavaScript. Karena sebenarnya React.js itu fondasinya itu dari JavaScript-nya sendiri kayak gitu. Oke, jadi sebelum kita ngomongin React, itu lebih enak sebenarnya kita ngomongin masalah JavaScript-nya dulu. Karena yang tadi gue bilang, React itu fondasinya ada di JavaScript. Nah, buat orang-orang yang belum tahu, sebenarnya JavaScript itu bahasa pemrograman juga, cuman awalnya itu dia berjalan di web browsing kita gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah ada yang pernah tahu masalah bahasa pemrograman, kayaknya sih kalau dari itu ada PHP, kalau yang old school banget itu ada Java, ada C, terus ada ASP.NET. Nah, itu kebanyakan bahasa pemrograman yang berjalan di server side atau yang ada di server. Nah, beda sendiri sama yang namanya JavaScript. JavaScript itu berjalan di web browser. Jadi kalau bisa dibilang sih dulunya awal 90-an nih, waktu pas banget internet keluar gitu, JavaScript itu digunakan di web, bukan sih, sebenarnya belum ada JavaScript. Baru ada yang namanya HTML sama CSS yang berakibat browser itu jadi statik. Kita tuh nggak bisa mengekspresikan lah, hitungannya nggak bisa mengekspresikan sesuatu di dalam browser karena benar-benar kayak tampilan kalau kalian baca buku atau apa gitu yang nggak ada tampilannya, ya cuman tulisan doang sama rapi, rata kanan rata kiri atau center kayak gitu ya. Zaman dulu tuh kayak begitu, web browser gitu, belum ada interaksinya sama sekali. Nah, lalu ada salah satu penyedia web browser yang menciptakan sebuah program, itu namanya sebuah bahasa itu namanya LiveScript. Nah, jadi awalnya JavaScript itu mulainya tuh dari LiveScript itu. Nah, contohnya aja. Jadi contohnya kayak misalnya apa sih JavaScript itu? Bandung Digital Valley. Nah, JavaScript itu, ini ada di sini nih. Di setiap web browser itu pasti ada yang namanya JavaScript. Nih, var. Nah, ini salah satu contoh JavaScript. Ini yang ngebuat aplikasi hidup. Dia bisa saat mouse gua ke sini nih, saat mouse gua lagi ke arah ke sini, dia bisa ngeluarin tampilan profil, facility. Nah, itu salah satu fungsi dari JavaScript kayak gitu. Nah, event ini bisa keluar juga kayak gini. Nah, kalau misalnya nggak ada JavaScript, ya udah tampilannya statik aja. Kayak gini aja udah tampilannya. Udah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau misalnya gue arahin ke sini, tampilannya tuh jadi warna abu-abu. Nah, itu yang mengatur hal tersebut ialah JavaScript. Nah, itu kalau misalnya kalian lihat di di browsing kalian, Chrome atau Firefox, kalian bisa inspect elemen. Nah, itu paling bawah biasanya tuh JavaScript nih di sini nih. Oh, banyak bener. Ini kalau misalnya kayak di sini, nama WP konten nih salah satunya dia make WordPress kalau nggak salah. Mana sih? Nah, ini salah satu contoh codingannya. Pusing sih, ya emang pusing. Dan kita juga nggak ngoding kayak gini juga gitu. Jadi
ada beberapa software yang mengcompile dari JavaScript yang readable atau yang bisa kita baca ke dalam hal-hal yang kayak gini. Gitu. Itu JavaScript awalnya. Aduh. Oke, balik lagi ke slide. What is JavaScript? Atau apa itu sih JavaScript? Sama aja kayak tadi yang gue bilang, itu programming language. Dia itu saat dulu kala, jadi di di awal pembuatan itu dia berjalan di web browser. Cuman untuk di era modern saat ini dia udah bisa melakukan beberapa hal. Dia bisa juga menjadi server side dengan Node.js-nya gitu. Jadi JavaScript tuh nggak udah sekarang di era sekarang tuh bukan hanya gunanya tuh bukan hanya untuk di web browser. Bahkan gue baru seminggu kemarin baca-baca itu dia bisa juga dipakai untuk machine learning dan IoT. Gitu. Nah, terus ada juga yang namanya interpreted programming language. Maksudnya apa? Interpreted itu jadi bisa dibilang itu interpreted bahasanya tuh dibaca itu dari atas ke bawah. Tuh. Lalu sebenarnya sih kayak gitu, dan juga mereka interpreted itu berjalan di sisi user, yang artinya berjalan dari sisi kita sendiri, dari segi browser gitu. Bedanya kan kalau misalnya di codingan itu kan dia ada beberapa tipe-tipe bahasa pemrograman tuh ada kayak interpreted atau compile code gitu. Kalau kayak contoh compile code tuh kayak bahasanya yang C, yang kalau misalnya mau melakukan sesuatu misalnya jadi mau diganti ke bahasa assembly itu kayak misalnya kita harus kompilasi dulu, kita compile dulu kayak gitu. Nah, sedangkan kalau JavaScript itu udah blek-blekan gitu. Yang ada yang dibaca gitu. Makanya itu dia bahasanya interpreted gitu. Lalu ada juga yang namanya client set code. Itu maksudnya apa? Nah, itu program yang bahasa pemrograman yang berjalan nih dari segi user gitu. Dari sisi usernya yang berjalan client code. Maka dari itu sebenarnya JavaScript itu bisa aja kita rubah-rubah. Cuman berlakunya di kita doang gitu. Jadi kayak misalnya tuh bayangannya misalnya nih ada sebuah website nih, Tokopedia atau apa. Misalnya kita rubah nih Tokopedia-nya tampilannya kayak gimana kayak gitu. Misalnya saat mouse-nya kita klik itu kita ngapain gitu. Nah, itu bisa aja, tapi tampilannya itu hanya berlaku di tempat kita, di PC kita, di komputer kita. Kalau misalnya ada orang yang sebelah yang pakai PC yang lain yang membuka Tokopedia, ya bakalan sama aja, bakalan berbeda sama yang kita yang udah kita otak-atik bahasa JavaScript-nya itu. Seperti itu kalau dari JavaScript. Lalu, nah, secara kiasan JavaScript di web browser itu kayak gini. Jadi kalau HTML-nya itu ibarat katanya tuh kalau kita manusia itu ibarat katanya tulang-tulangnya doang gitu. Lalu CS-nya itu kulit-kulit kita sama extension di sini atau kumis atau beda gitu. Nah, JS itu yang bisa ngebuat kita untuk bergerak, untuk senyum gitu, untuk manyun. Nah, itu fungsi dari JS-nya sendiri yang membuat tubuh itu terlihat hidup gitu. Seperti itu. Lalu kenapa bisa JavaScript? Sebenarnya sih karena JavaScript-nya sendiri gampang gitu, karena yang pertama tadi interpreted, kita gampang ngebukanya, kita bisa belajar dari manapun. Untuk ngebaca codingannya pun gampang dari atas ke bawah dan segala macamnya. Lebih easy juga, lebih fun juga karena kita yang namanya tampilan gitu, kita bisa manipulasi tampilannya. Contoh kayak misalnya apa ya? Di sini kayak ini kita bisa ganti tampilannya jadi Sunday, misalnya kita bisa ganti aja di sini jadi hari sesuai nama bahasa Indonesia, bisa aja kayak gitu. Ada banyak hal yang kita bisa lakukan di JavaScript gitu. Nah, untuk dulunya JavaScript yang cuman bisa berjalan di web browser, dulu di IE sama di Firefox, Chrome. Nah, sekarang pun dia udah bisa berjalan di mobile browser juga bisa, ataupun mobile apps. Kenapa? Kenapa dia bisa berjalan di mobile apps? Karena ada yang namanya React Native.
React Native itu dasarnya bahasa pemrogramannya itu ya JS, JavaScript juga gitu. Cuman dia bisa dikompil dan masuk ke dalam apa ya, OS Android dan iOS gitu. Makanya sebenarnya JavaScript ini luas banget. Kalau misalnya kita bisa, hitungannya bisa bisa belajar bahasa JavaScript tuh kayaknya kita bisa ngoding di berbagai tempat lah. Kita bisa buat web, front end, kita bisa bikin server, handle JSON, terus kita juga bisa bikin apps, kita juga bisa bikin yang itu yang IoT, terus ada juga app, kita bisa bikin apps yang kayak di Windows 2.exe kayak gitu, bener-bener app yang diinstal kayak gitu, itu bisa juga banyak. Lalu juga bisa, salah satunya bisa juga browser games. Browser games itu kalau yang kayak zaman dulu itu kita main gamenya itu kita buka di Chrome gitu, atau kita buka di browser gitu. Contohnya itu banyak banget browser game. Aku jadi ngebuka app dah tuh. Nah, ini kayak gini nih. Kalau zaman dulu kan kalau misalnya kayak kita buka nge-game-game di sini, biasanya di sini kan ada tampilan nih, install Adobe Player kayak gitu-gitu. Nah, itu sebenarnya uh, itu dia masih menggunakan aplikasi Java. Nah, jadi kalau balik lagi ke what is JavaScript yang dulu itu, jadi waktu dulu tuh ada IE sama ada satu lagi browser yang gua lupa namanya. Nah, itu dia kalau si IE, dia memakai Java atau plugin yang terpisah. Jadi kalau misalnya kalian mau buka suatu hal yang ada JavaScript-nya, kalian harus install Java dulu di IE. Nah, si browser yang satunya lagi ini, dia daripada nginstal-nginstal segala macam, mendingan gue langsung masukin aja ke dalam browsernya gitu, di-compile langsung di browsernya. Makanya dari itu terciptalah yang namanya tadi JavaScript. Gitu. Dan yang terakhir masih popular language, yang artinya masih masih banyak banyak banget yang komunitas-komunitas yang memakai JavaScript, terus demand-nya juga banyak banget dari segi perusahaan gitu yang sangat membutuhkan JavaScript developer kayak gitu. Nah, ini kenapa bisa gue bilang, karena menurut surveinya si Stack Overflow, ya kalau dari programmer mah tau lah Stack Overflow kayak nyelamat hidup kita lah, Stack Overflow. Nah, JavaScript itu masih yang tertinggi 2019 ya. 2020 belum ada kayaknya ini. Uh, untuk tampilan ininya, populer. Nah, dari segi JavaScript, keduanya itu Python. Python juga udah lumayan up gitu. Masih JavaScript yang tertinggi. Seperti itu. Oke, tadi ngebahas masalah kenapa harus JavaScript segala macam, tadi lumayan. Ada banyak pertanyaan juga, good juga. Jadi bisa menambahkan hal-hal yang sebenarnya belum gua sempat omongin gitu. Lalu lanjut lagi ke dalam pro and cons. Jadi kelebihan dan kekurangannya si JavaScript ini. Jadi yang gue bilang kenapa ada apa kelebihannya JavaScript itu, yang pertama banget itu karena apa? Speed. Kenapa? Karena kecepatan si programming JavaScript ini benar-benar ditentukan oleh si usernya sendiri, internet koneksinya sendiri, dan juga dari segi pemrograman juga nggak ada yang berhubungan sama server side gitu, karena server side kan karena kan kebanyakan web browser itu ngeload data lama itu karena ada urusan data sama si server sama image, udah gitu-gitu doang. Nah, makanya JavaScript itu bisa cepat karena dia emang jalannya itu di client side. Dan juga karena ada kayak semacam penyimpanan sementara kayak caching segala macam, itu yang membuat lebih cepat si JavaScript-nya sendiri untuk berjalan. Terus ada juga simplicity. Simplicity itu maksudnya apa? Simplicity itu simple. Jadi JavaScript itu pemrograman hal yang simple. Nggak terlalu sulit kayak kalian coba belajar Java atau C. JavaScript itu sangat simple dan mudah untuk dibaca. Maka dari itu JavaScript itu banyak dipakai di berbagai tempat dan diimplementasikan di berbagai tempat juga ya, kayak web browser, terus ada juga
yang tadi gue bilangin, bisa juga masuk IoT, machine learning juga bisa, kayak gitu. Popularity juga udah gue omongin tadi, JavaScript masih masuk ke dalam peringkat atas developer karena sangat banget dipakai. Contoh banget kayak kantor gue tuh masih full JavaScript dan React ya, kayak gitu. Dan banyak juga demand-nya, kalau kalian coba cek di LinkedIn atau Tekin Asia, itu masih banyak banget yang nyari back-end Node.js atau React.js developer, kayak gitu. Itu masih banyak banget yang nyari. Dan kayaknya setiap tes code, kalau misalnya kita mau jadi front-end, itu kayaknya harus khatam JavaScript deh sama DOM. Kayak gitu. Lalu juga ada yang namanya server load. Itu server load udah pasti yang hampir sama kayak balik lagi ke speed. Si server load-nya sendiri itu cepat dikarenakan apa? Karena di kita ada penyimpanan sementara dari segi caching kita, terus dari segi si server juga ngirim data sedikit gitu, nggak perlu ngirim berulang-ulang kali juga gitu. Apalagi kalau kita udah masuk React ya, yang sangat menuhankan yang namanya virtual DOM. Nah, itu bisa lebih cepat lagi tuh kalau server load gitu. Karena ada setiap perubahan data atau perubahan yang dilakukan oleh user itu benar-benar nggak ngelot whole pack-nya ulang gitu. Benar-benar ngelot tuh hal-hal yang dirubah doang. Itu yang membuat JavaScript bagus, terutama React. Terus rich interface itu ya sama kayak JavaScript, tampilannya kita bisa ngapain aja, bikin dari game browser atau tampilan simple kayak menampilkan tampilan kalau misalnya mouse-nya kita arahin, kayak gitu. Seperti itu rich interface, atau bisa juga kayak YouTube itu banyak banget rich interface-nya. Terus ada juga versatility. Maksudnya apa? Fleksibel. Jadi JavaScript sendiri juga gak hanya ada di web browser yang tadi gue bilang, dia bisa juga mainan di backend, di server gitu, pakai Node.js, dia bisa mainan di mobile apps, kayak pakai React Native, dia bisa pakai machine learning gue lupa. Coba gue browser bentar. Penasaran jadinya gue. TensorFlow, yes. TensorFlow JS itu buat machine learning. Terus ada juga buat IoT itu IoT.js. Nah, juga kebanyakan kalau ada yang lumayan kurang tahu nanti bisa di googling APA itu apa. Nah, itu APA common company kayak misalnya Google, Facebook, Twitter, itu kebanyakan menyediakan API public itu dari JavaScript gitu. Jadi kayak misalnya kita mau konsum data dari Facebook misalnya, kita membuat suatu aplikasi yang mengambil data dari Facebook. Nah, itu kita bisa pakai Facebook API dan itu tersedia di JavaScript gitu. Jadi kita belajar JavaScript lumayan, maksudnya bagus banget karena apa? Kebanyakan common company gitu udah menyediakan API yang bahasanya JavaScript gitu. Nah, ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangannya yang tadi sempat kita discuss juga yang kayak nanya, ada yang namanya client side security. Nah, client side security itu maksudnya kayak kita manipulasi dan di browser kita gitu, walaupun sebenarnya di browser kita berjalan di browser kita doang, tapi tetaplah itu namanya security gitu. Dan kebanyakan gitu kita masih berkompromisasi dengan hal tersebut gitu. Terus juga bisa juga kayak misalnya nanemin virus di dalam aplikasi JavaScript kita gitu untuk nge-tracking data. Kalau misalnya kalian pernah dengar itu ada di waktu 2017-2018 ada
browser, browser, bukan browser sebenarnya, ada webpage yang menjalankan Bitcoin. Contoh kayak misalnya dulu gue pernah ingat streaming film ilegal itu kebanyakan dia menjalankan sebuah codingan JavaScript yang nge-stream Bitcoin-nya mereka gitu. Jadi saat kita buka aplikasi tersebut kadang-kadang lemot. Padahal di background proses si browsernya tersebut dia lagi menjalankan mining Bitcoin kayak gitu. Itu salah satu contoh kasusnya Tencent Security gitu. Lalu ada juga browser support. Nah, ngebayanginnya nih browser support jadi kan JavaScript itu kan dari zaman dulu sampai zaman sekarang kan pasti berkembang terus, pasti bahasanya tuh pasti update terus, berkembang terus. Nah, bahasa JavaScript yang sekarang, function-function yang ada di JavaScript sekarang itu belum tentu bisa digunakan di browser-browser lama. Gitu. Makanya kalau misalnya kayak misal kita buka website-website gitu, tapi kita bukanya di Internet Explorer yang 8 gitu, atau yang jadul-jadul, itu belum tentu tampilannya sempurna gitu. Tampilannya bisa aja acak-acakan. Dan kan itu, kita bisa kadang ada beberapa function kayak button atau atau link atau tab yang yang berbeda kalau misalnya kita buka itu misalnya di Safari sama di Chrome. Kadang ada juga yang kayak gitu. Nah, itu makanya lumayan kesulitan juga di JavaScript. Karena kayak misalnya kalau kayak gitu, terus ada juga browser support yang support sizingnya dari si Chrome-nya sendiri gitu, kayak medium itu kayak misalnya size-nya di tampilan di PC kita itu tampilan monitornya cuma 1024 sama 1400 kayak gitu kan, tampilannya kan pasti berbeda-beda gitu. Itu lumayan struggle juga kalau di JavaScript gitu. Terus ada juga lack of debugging. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya kita ngoding JavaScript di browser, kalau zaman dulu itu kita untuk ngedebugnya itu lumayan sulit. Lumayan sulit dan juga nggak ini sih sebenarnya nggak 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 poin banget gitu error-errornya gitu. Kalau untuk sekarang kita dipermudah sama apa apa editor codingan editornya sendiri, terus ada juga add-on kayak gitu, kayak misalnya kalau di React itu ada add-on React developer, add-on Redux developer. Nah, itu kita untuk lumayan terbantu untuk dari segi debugging. Cuman kalau yang zaman dulu atau sekarang pun juga masih lumayan sulit ya kalau untuk ngedebug dari sisi JavaScript-nya sendiri. Terus ada juga single inheritance. Maksudnya apa? Jadi di dalam bahasa pemrograman itu ada core-nya bahasa pemrograman itu, salah satunya itu inheritance atau pewarisan. Waduh, ngomongin bahasa pemrograman banget nih. Jadi pewarisan atau yang namanya inheritance itu kita ngomongin, kalau ada sebelumnya udah ada yang pernah ngoding itu ada yang namanya class gitu. Single inheritance itu apa? Itu kelas yang cuman bisa mewariskan data-datanya atau apapun itu ke dalam satu subclass atau ke dalam satu subclass gitu, nggak bisa ke multi subclass gitu. Jadi di dalam inheritance itu ada 3 tipe: single inheritance, terus tengahnya gue lupa, terakhirnya itu multi level inheritance, tengahnya gue lupa. Nah, itu single inheritance itu cuma bisa satu doang gitu, cuma bisa satu penurunan data ke dalam subclass dari kelas gitu. Itu lebih ke arah lebih ke arah programming lah itu. Nah, lalu yang terakhir itu rendering stop. Maksudnya apa rendering stop? Jadi kalau misalnya di dalam JavaScript kita kan banyak banget tuh codingan tuh. Kalau misalnya di bagian atas codingan kita itu ada yang error, nah itu kan proses rendernya atau proses load datanya waktu pas di browsernya itu kan pasti error tuh. Jadi saat kita ngeload itu, yang errornya itu tidak di skip, tapi benar-benar di atas. Jadi codingan yang ada di bawah semuanya itu nggak bakalan berjalan. Itu yang dimaksud rendering stop. Jadi kalau misalnya ada satu kode yang render di JavaScript dan itu di bagian atas, itu semua whole
tampilannya itu semuanya udah nggak bakalan ini kan, nggak bakalan berjalan gitu. Dan browser juga nggak mentoleransi hal tersebut. Itu dari segi pro and cons-nya. Oke, paling kalau sampai sini aja dulu kali ya.